Halo guys, kembali lagi dengan Anime. Di video kali ini, kita bakal ngebahas tentang Avatar lagi, yaitu kisah kehidupan Avatar One, sang avatar pertama. Di serial Avatar The Last Airbender, tidak disebutkan sama sekali siapa yang merupakan avatar pertama. Yang diketahui baru dari pendahulu Yang Chen, sampai Aang itu sendiri. Namun, di serial Avatar The Legend of Korra, telah terungkap siapa yang merupakan pendahulu Yang Chen yang disebutkan tadi, yaitu Avatar Zeto. Dan juga telah terungkap sosok avatar pertama, yaitu Avatar One. Bagi teman-teman yang penasaran dengan kisah kehidupan Avatar Zeto, bisa klik di kanan atas ini, atau link di deskripsi. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. One adalah avatar pertama yang hidup 10.000 tahun yang lalu sebelum Avatar Korra. Setelah diusir dari rumahnya, ia belajar untuk hidup berdampingan dengan roh-roh. Ia memutuskan untuk membantu membawa keseimbangan antara roh dan umat manusia lainnya. Sebuah petualangan yang akhirnya membuatnya menjadi avatar pertama. Kehidupan One. One hidup dalam kemiskinan. Yang menjadi tujuan One saat itu cuma bertahan hidup dan selalu mencuri dari keluarga Chow yang kaya raya yang hidup di dekat Lion Turtle demi membantu teman-temannya yang juga miskin. Suatu hari, setelah mencuri makanan, One ketahuan dan dikejar-kejar oleh 3 saudara laki-laki Chow. Awalnya, ia berhasil kabur karena lari One lebih cepat dari mereka. Tapi akhirnya pun One tersandung dan berhasil ditangkap. Makanan yang dicuri oleh One diambil lalu dibuang ke kandang yang berlumpur. One kembali ke rumahnya dengan membawa sedikit makanan yang berhasil ia selamatkan dalam jubahnya. Merasakan gaya hidup yang seperti itu, One menyusun rencana untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan sehingga dia bisa mengubah hidupnya. One bergabung dengan kelompok pemburu yang sedang bersiap meninggalkan kota untuk berburu ke dunia arwah demi mengumpulkan makanan. Dulu, dunia arwah dan dunia manusia hidup berdampingan damai satu sama lain. Setiap anggota pemburu yang masuk ke dunia arwah akan dipinjami kekuatan pengendalian elemen sebagai pertahanan diri saat berburu. Segera setelah One mendapatkan kekuatan api dari Lion Turtle, ia keluar dengan diam-diam dengan tidak mengembalikan kekuatan api yang ia pinjam. Sebaliknya, ia malah langsung pulang ke kota. Setibanya di kota, ia menyamar lalu menyerang istana Chow untuk mencuri makanan. Meskipun awalnya serangan itu berjalan lancar, pihak istana memanggil bala bantuan, dan akhirnya One pun tertangkap dan identitasnya pun ketahuan. One pun diusir ke alam roh liar karena perbuatannya itu. Sebelum pergi, One meminta izin pada Lion Turtle agar ia tetap diperbolehkan menyimpan kekuatan apinya untuk bertahan hidup, dan Lion Turtle pun menyetujuinya. Saat berada di Spirit Wild atau roh liar, One sadar bahwa itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Ia harus berjuang keras untuk bertahan hidup dari roh-roh yang akan menyerangnya. Bahkan tak ada waktu baginya untuk tidur. Suatu hari, rasa lapar dan kelelahan membuatnya berhenti pada sebuah pohon. Namun, ia malah diserang oleh lebah yang membuatnya gagal untuk makan. Masih lapar, dia berjalan menuju pulau kecil. Meskipun menemukan jalannya, ia dihadang oleh roh Aye-Aye yang muncul entah dari mana sebelum dia dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak diterima di oasis ini. One menjelaskan keadaannya, tapi ia tetap tidak diperbolehkan untuk masuk. Menyadari kenyataan yang demikian, One memutuskan untuk hidup di antara roh-roh dan belajar cara-cara mereka. One kemudian berangkat untuk mencari-cari kota sendirian. Seiring berjalannya waktu, One berteman dengan roh-roh dan mengembangkan keterampilan api miliknya. Dia menggunakan kemampuannya untuk melindungi roh dan mengusir manusia yang bermusuhan. Tak lama kemudian, One mendapati 2 roh yang sedang mengamuk saling menyerang, yaitu Rafa dan Fatu. One mendekati kedua roh itu. Karena ia tidak tahu identitas mereka, One pun memerintahkan mereka untuk berhenti. Roh gelap, Fatu, memohon bantuan pada One. Lalu One menggunakan api unggunnya untuk mematahkan cengkraman Rafa pada Fatu, yang membuat Fatu lepas lalu melarikan diri. Setelah Fatu melarikan diri, One mengetahui kesalahannya ketika Rafa menjelaskan bahwa dia adalah manifestasi kebaikan
dan Fatu adalah manifestasi keburukan. Karena mengetahui kesalahannya yang membuat dunia tidak seimbang, Wan menawarkan diri untuk membantu Rafa mencari Fatu dan mengalahkannya. Wan dan Rafa berkeliling mencari kekuatan dari elemen-elemen lain demi mengumpulkan kekuatan saat bertemu Fatu nantinya. Di sepanjang perjalanan, mereka bertemu Lion Turtle pangkalan udara dan memintanya untuk memberikan kemampuan mengendalikan udara. Meskipun tidak ada manusia yang pernah memegang dua elemen sebelumnya, Wan bersikeras bahwa dia tidak seperti manusia yang lain dan bisa belajar untuk melakukannya. Wan pun mengumpulkan elemen-elemen lainnya sampai akhirnya ia bisa menguasai keempat elemen dengan urutan api, udara, air, dan bumi yang nantinya akan menjadi siklus avatar. Selama setahun, Wan dan Rafa bekerja sama, berlatih menguasai keempat elemen agar siap menghadapi dan mengalahkan Fatu pada saat konvergensi harmonik, yaitu fenomena supernatural yang terjadi setiap 10.000 tahun sekali. Ketika planet-planet sejajar, energi spiritual sangat diperkuat, menyebabkan portal roh di kutub utara dan selatan bergabung, sementara aura energi arwah menyelimuti bumi. Selama fenomena ini, Rafa dan Fatu harus bertempur dan menentukan nasib dunia sampai konvergensi harmonik berikutnya. Akhirnya, Wan dan Rafa pun berhasil menemukan Fatu. Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkannya. Saat itu, memang Fatu telah berhasil dikalahkan. Tapi karena usia Wan tak mungkin bisa sampai 10.000 tahun, maka Rafa akan berinkarnasi ke avatar selanjutnya untuk berjuang bersama-sama melawan Fatu di konvergensi harmonik selanjutnya. Dari situlah dimulai petualangan avatar demi avatar dalam melatih kemampuan mereka untuk mengembalikan keseimbangan alam dan mempersiapkan diri mereka pada konvergensi harmonik yang akan terjadi di The Legend of Korra. Peninggalan Wan. Patung kayu Wan dan Rafa didirikan di aula patung di kuil udara selatan. Sebagai avatar pertama, Wan mengenalkan avatar sebagai orang yang ingin menegakkan perdamaian dunia dan menjaga keseimbangan antara dunia fisik dan spiritual. Penggabungannya dengan Rafa juga menciptakan roh avatar dan siklus avatar, memastikan reinkarnasi avatar ke negara berikutnya sesuai dengan urutan di mana ia mempelajari kemampuan membungkuknya, yaitu api, udara, air, lalu bumi. Sebuah patung Wan tetap berada di dalam aula patung avatar di tempat kudus kuil air selatan. Patung itu tidak biasa karena terbuat dari kayu dan telah memburuk seiring waktu, sedangkan sebagian besar lainnya adalah batu, dan menggambarkan Wan yang sedang dipeluk oleh Rafa. Jinora saat dalam kunjungan keluarga ke kuil air selatan, dia tertarik pada patung itu. Bersamaan dengan keberhasilan Korra dalam membawa kembali lampu selatan, patung Wan yang disimpan di ceruk yang teduh jauh di dalam tempat kudus bersinar terang. Wan dalam kehidupan Korra. Avatar Wan muncul dalam visi untuk Korra yang sedang amnesia. Ia harus terhubung kembali dengan kenangan avatar terdalamnya dan menemukan Rafa. Wan membantunya melakukan ini dengan menunjukkan padanya bagaimana ia menjadi avatar pertama. Kemudian, ketika Unalaq menyerang Rafa selama konvergensi harmonik, Korra melihat Wan berada di ujung barisan avatar. Setelah roh cahaya mendapatkan pukulan terakhir, Wan adalah avatar terakhir yang menghilang, menandakan hubungan Korra dengan semua kehidupan masa lalunya telah terputus. Namun, karena hubungan Tree of Time dengan energi kosmik, kenangan Korra tentang Wan ditampilkan di dalam lubang pohon ketika ia memasukinya untuk bermeditasi. Fakta menarik. Dalam bahasa Mandarin, Wan berarti puluhan ribu, yaitu jumlah tahun yang ia jalani sebelum Korra, dan juga berarti satu dalam pelafalan bahasa Inggris yang menandakan avatar ke-1. Urutan di mana Wan menerima unsur-unsur elemen menjadi urutan siklus avatar, yaitu api, udara, air,
lalu bumi. Wan mendapatkan kemampuan untuk menguasai keempat elemen dalam waktu 1 tahun, mirip dengan Aang. Selama pertempuran terakhirnya melawan Fatu, pakaian Wan merupakan penggambaran dari keempat elemen. Jubahnya berwarna orange dan kuning, yang dikaitkan dengan pangkalan udara. Selempangnya berwarna biru, dikaitkan dengan suku air. Ban lengannya berwarna hijau muda, dikaitkan dengan kerajaan bumi. Dan syalnya berwarna merah cerah, yang dikaitkan dengan negara api. Desain fisik Wan didasarkan pada wakil pencipta The Legend of Korra, yaitu Bryan Konietzko. Oke, itulah kisah kehidupan Avatar Wan, sang avatar pertama. Mohon maaf kalau ada kekeliruan, dan kalau ada tambahan, silahkan komen di bawah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.